Sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, butir-butir mutiara hikmah, nasihat agama. Penceramah pertama yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, pimpinan Ma'had Dilwa Bogor. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rigga wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawat wa ajma'iha wa azka at-tahiyyati wa awsa'iha على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا: ما نهيته عنكم فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para habaib yang kita hormati, yang kita muliakan, yang banyak hadir di tengah-tengah kita, minta maaf kalau nanti namanya ada yang kagak kesebut sama saya. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas, Al-Habib Ridha bin Muhammad bin Husain Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, Al-Habib Haidar bin Agil, dan para habaib yang lainnya. Ini masih banyak nama-namanya, minta maaf saya enggak sebutin. InsyaAllah bukan berarti saya enggak hormatin. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, dalam sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para alim ulama, para muallimin, wabil khusus sahabul majlis Abu Ya Kiai Al-Haj Syatiri Tayyib, dan juga Kiai Haji Alwi Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, pulang dari sini, dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Berkahnya Nabi Muhammad SAW Allah tambahin cahaya di hati kita. Berkahnya Rasulullah, mudah-mudahan hati kita ini ditambahin ketakwaannya, keistiqomahan kepada Allah dan Rasulnya, amin. Yang punya hajat, mudah-mudahan pulang dari sini hajatnya digabul. Yang punya utang Allah lunasin. Yang punya masalah Allah kasih jalan keluar. Yang lagi sakit Allah kasih kesembuhan. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini kita semuanya minta sama Allah biar Allah kasih panjang umur dalam taat dan sehat afiat. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta sama Allah berkahnya Nabi Muhammad di majlis yang baik, dan di sini banyak yang ngaminin orang-orang baik. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Saat ajal menjemput kita, begitu malaikat maut ngedatengin kita untuk mencabut nyawa kita, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah hadirkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau langsung yang tuntun kita baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban
kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Hud bin Habib Bagir Al-Attas. Hadirin dan hadirat sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih buat kita panjang umur. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah buat ngalamin bulan Rabiul Awal tahun ini. Masih bisa kita lihat ulama-ulama kita kelihatan. Masih bisa duduk sama orang-orang baik. Allah sempetin kita masih nemuin lagi banyak salawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah masih kasih kita kesempatan buat kita dengar lagi syama'il, sifat-sifat kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah masih kita kasih kepada kita panjang umur, kita masih bisa nemuin bulan-bulan Rabiul Awal di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan semakin tahun Allah tambah di hati kita cinta buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita memperingati Maulid Nabi bukan cuma mengenang lahirnya Nabi doang. Memperingati Maulid Nabi bukan cuma kita mengenang momen kelahirannya doang, tapi lebih daripada itu. Kelahiran Nabi Muhammad pada dasarnya kita juga mengenang sejarah Rasulullah. Di acara-acara Maulid, kisah-kisah Nabi bukan cuma lahirnya yang diceritain, perangnya diceritain, akhlaknya Nabi diceritain, keistimewaan Nabi diceritain. Bahkan sahabat-sahabat Nabi diceritain, Ahlul Bait Nabi Muhammad juga sering diceritain, orang tua Nabi juga kadang-kadang kita ceritain di acara Maulid Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib, orang yang pertama kali Allah kasih mimpi buat buka lagi sumur Zam-Zam setelah bertahun-tahun ketutup, juga kadang-kadang kita ceritain. Begitu banyak hal yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap aja namanya Maulid. Maulid itu kalau dalam bahasa Arab artinya waktu atau tempat lahir. Dalam hal ini sebenarnya lebih ke waktu, karena momentumnya Rabiul Awal. Acaranya waktu lahirnya Rasulullah, kelahiran Nabi Muhammad, tapi yang diceritain macam-macam. Segala hal diceritain di sini. Kenapa begitu? Karena semua keistimewaan, rentetan perang Badar, perang Hunain, kesabaran Nabi, akhlak Nabi, Ramadan, Lailatul Qadar, Al-Quran, semuanya itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, hasanatun min hasanati wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebaikan yang lahirnya dari timbulnya dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu sumbernya adalah kelahiran Nabi Muhammad. Kalau nggak ada kelahiran Nabi Muhammad, itu semua yang kita tadi dengerin tuh nggak ada ceritanya semua. Karena dari itu sebagian ulama mengatakan menceritakan atau memuji hari kelahiran Rasulullah. Ya Lailatal Itsnaini madza safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min ghina. Wahai malam Senin, wahai malam Senin yang pas lempengan lahirnya Nabi. Nabi lahir itu khilaf, ada yang bilang malam, ada yang bilang siang, ada yang bilang subuh. Kalau kita baca di Maulid Simtud Durar, subuh Senin. Wahai malam Senin, madza safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min ghina. Keberuntungan apa yang kau torehkan dalam sejarah? Kebesaran apa? Begitu harum, begitu harumnya, begitu kayanya kau lahirkan malam Senin. Artinya malam Senin ini menjadi sumber segala macam kekayaan khazanah Islam. Begitu harum Islam sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari itu di acara Maulid Nabi juga kita diminta, dianjurkan, diajarin sama ulama, diajak sama ulama supaya kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad. Itu intinya, hakikatnya. Kembali ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Islam yang mungkin kurang ngeh sama beberapa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu kalau kita pikir, kalau kita mau renungin, kira-kira manusia paling bahagia di muka bumi siapa kira-kira? Rasulullah. Kita semuanya pengen hidup bahagia, semua orang. Segeblek-gebleknya orang kagak mau hidup belangsak pasti. Segeblek-gebleknya orang lagi mabuk juga yang ditanya, "Bang, pengen bahagia apa pengen belangsak, Bang?" Pasti bahagia. Segeblek-gebleknya orang. Semua orang pengen hidup bahagia. Tapi kadang-kadang bahagia itu apa? Jawaban kita macam-macam. Kalau dibilang kita hidup bahagia itu apa kira-kira? Kapan orang itu bisa disebut hidupnya udah bahagia dia? Kapan kira-kira tuh? Kalau kata yang jomblo mah yang bahagia yang udah nikah begitu. Kalau kata yang udah nikah yang bahagia yang jomblo, soalnya kagak puyeng. Enak banget ya Allah, udah nikah dia sekarang. Gue jadi pengen. Kata yang nikah, enak banget dia masih sendiri. Coba gue kayak dia, puyeng gue sekarang begitu tuh. Kata yang udah nikah begitu. Ada lagi orang yang bilang, enak banget hidup dia udah bahagia, udah punya mobil, punya motor, punya mobil, punya anak, punya rumah, punya banda, enak banget jadi dia itu, kerjaannya enak, usahanya sukses. Kita kadang-kadang nilai orang lain bahagia pakai pengertian kita, definisi kita sendiri. Menurut kita tuh bahagia itu. Padahal kalau kita pikir-pikir semuanya itu salah sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir. Apa coba? Banyak duit bahagia. Jaminan gak kira-kira banyak duit bahagia? Emang duit bisa bikin orang bahagia, itu gak bisa dipungkiri. Kita semuanya doyan sama duit ya. Doyan apa gak kira-kira? Doyan. Cuma anak kecil sama orang gila yang agak doyan duit. Sama wali Allah dah. Wali Allah tuh udah bersih. Anak kecil artinya bersih, dia gak tahu duit. Orang gila gak tahu dunia, dia gak tahu. Sama wali Allah. Wali Allah tuh, kalau Nabi mah jangan ditanya apa. Pernah Nabi sholat asar, biasanya wirid dulu, tahu-tahu Nabi langsung jalan. Assalamualaikum, kelar Nabi jalan. Sahabat bilang ini tumben-tumbenan Rasulullah. Biasanya zikir dulu. Nabi tahu-tahu bangun berdiri jalan. Sahabat pada heran, ini kenapa Rasulullah ini? Sahabat itu bukan pengen tahu, bukan. Tapi sahabat pengen cari hikmah, ada ilmu. Atau Nabi mungkin butuh bantuan, perlu bantuan. Ditanya, ya Rasulullah, kita nggak biasanya ngelihat engkau habis sholat langsung jalan. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Habis sholat tadi, dzakartu syai'an min tibrin indana. Saya tadi habis sholat baru ingat di rumah masih ada emas yang belum saya sedekahin. Kagak betah Nabi. Nggak betah ada duit begitu tuh. Ya, kalau kita bagaimana kira-kira tuh? Jauh banget ya. Jauh banget. Makanya kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumi, kata ulama, kata para aulia, ciri-ciri orang zuhud. Nabi Muhammad Sayyiduz Zahidin. Pimpinannya orang-orang zuhud itu Nabi Muhammad. Para wali-wali itu mereka punya sifat zuhud. Orang-orang soleh punya sifat zuhud. Zuhud itu ngambil dunia seperlunya. Kira-kira begitu. Siapa aja bisa ngaku, tapi ada tandanya. Apa tandanya zuhud? An yafraha indal faqd wa yahzan indal wajd. Orang zuhud itu tandanya punya duit puyeng, kagak punya duit girang, tuh orang zuhud. Punya duit puyeng, kagak punya duit girang. Kan bukan kita banget itu. Makanya jangan ngaku-ngaku zuhud dah udah kita. Udah jangan ngaku-ngaku zuhud, bukan pisan kita. Kalau kita kan terbalik tuh, kagak ada duit, puyeng, ada duit, tengil kadang-kadang, kadang-kadang tengil baru ada duit. Ya, udah petang-peteng kita kadang-kadang begitu. Awal hasil, jadi kalau kita mau tahu bahagia itu apa, kita kan pengen bahagia, biar jangan salah jalan. Banyak orang pengen bahagia, nggak taunya malah nyemplung. Kena jebakan. Kita kudu tahu dulu kalau kita pengen bahagia, kita kudu tahu dulu siapa sih orang paling bahagia di muka bumi, siapa kira-kira? Rasulullah. Ini ilmu penting nih, malam pulang bawa ke rumah. Ajarin anak-anak cucu kita. Kagak sedikit orang Islam yang ditanya manusia paling bahagia siapa? Mikirnya lama. Kenapa mikirnya lama? Belum connect sama Nabi Muhammad hatinya.
Banyak orang Islam yang hatinya belum connect sama Rasulullah. Ini ilmu penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang nanya atau kalau kita ditanya, manusia paling bahagia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri bilang di Al-Qur'an, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami nurunin Al-Qur'an. Kami menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Rasul bukan untuk bikin kamu sengsara. Tapi untuk apa? Untuk bikin kamu bahagia. Kalau kita suka baca tuh dulu Allahumma sholli, kalau ini di radio alaika salam 95,5 nih. Allahumma sholli afdhalas salati ala as'adi makhluqatik. Ya Allah, berlimpahkanlah salawat salam kepada siapa? As'adi makhluqatik, makhluk kamu yang paling bahagia. Kita ucapkan ahlan sahlan kepada Kiai Abu Hanifah. Sampai mana Pak? As'adil makhluqat. Allahumma sholli afdhalas salati ala as'adi makhluqatik. Ya Allah, limpahkanlah salawat terbaik engkau kepada makhlukmu yang paling bahagia, Sayyidina Muhammad. Ini akidah bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi yang paling, orang paling bahagia. Berarti kalau ada orang pengen bahagia harus ikut Nabi Muhammad. Itu harga mati. Kalau saya sering bilang di mana-mana, nih kata kunci, pegang nih moto hidup. Mustahil bahagia kalau nggak ikut jalan Rasulullah, pegang baik-baik itu. Ngaji nggak usah banyak-banyak Pak. Begah, kadang-kadang pulang ditanya, semalam ceramahnya apa? Oh, pokoknya banyak dah. Banyak dah, pokoknya banyak, lucu begitu. Pulang bawa nih ilmu. Mustahil, bilang sama anak-anak kita, tong lu mustahil bahagia, gua jamin. Lu mustahil bahagia kalau lu nggak ikut Rasulullah, mustahil. Lu pegang tuh omongan gua. Lu mau kuliah jadi apa aja gidah. Lu mau kuliah kemana aja, mau jadi jabatan apa aja, mau ngapain aja terserah lu. Tapi lu inget ya, lu mustahil bakal dapat kebahagiaan kalau lu nggak ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, penutup. Karena udah banyak kiai-kiai, saya juga ada acara lagi. Penutup, saya ingin kasih satu contoh. Contoh bukti bahwa orang kalau nggak ikut Nabi Muhammad, mau kata dia bagaimana, kayak latar belakangnya nggak bakal bahagia. Kira-kira kalau kita punya mobil Velfire, bahagia apa kagak? Seneng apa enggak? Bukan bahagia, seneng apa enggak? Senang pasti. Mobil mahal tuh. Gaji kita sebulan 70 juta, senang apa kagak? Senang. Rumah 7 biji, senang apa kagak? Senang. Bini jangan, bini jangan. Bini atuh. Udah mobil mewah, rumah mewah, bini atuh misalnya. Udah anak ada, udah pokoknya enak nih hidup. Kira-kira kalau dia nggak ikut ajaran Nabi Muhammad, bahagia apa kagak? Saya kasih contoh. Di dalam hadis Sahihul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam." Sesungguhnya syaitan itu, kata Nabi, kalau manusia pada tidur, kalau kalian manusia pada tidur, itu setan nyamperin dia. Ini kalau dilihat syarahnya panjang Pak, saya kasih redaksi hadis pakai terjemahan aja. Ngapain tuh setan? Yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum, dia bikin buntelan di bagian kepalanya. Bikin buntelan atau buhul, iketan tali begitu. Yadribu makanaha, ini setan, kalau bahasa kitanya ditepok-tepok, dijampe-jampe itu kepala kita sama dia. Alaika lailun tawil fargud.
Lu tidur datang yang enak, malam lu panjang, lupain Allah, ditepok-tepok, disembur dah kalau kata kita, lu tidur yang lama, gitu. Ini Pak, Bapak nggak bakal bisa dapat informasi ini dimanapun, nggak ada. Ini cuma dari orang yang dekat sama Allah pakai wahyu ini. Informasi ini hanya dari nubuah, orang yang tingkatan derajatnya nabi. Karena hal-hal gaib begini nggak bisa dikasih tahu kecuali lewat seorang nabi. Kemudian kata Rasulullah, fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat 'uqdah. Apabila hamba tadi bangun tidur terus dia zikir kepada Allah, setan bikin buntelan 3 biji. Satu orang dia bikin 3. Bangun tidur melek dia zikir sama Allah. Kalau bangun tidur zikirnya kira-kira zikir apa Bapak Ibu? Banyak banget Pak. Bapak-bapak nih kalau bisa mah khususnya anak-anak muda beli kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Sampai ulama-ulama bilang bi'iddar washtaril adhkar. Kalau perlu lu jual rumah lu buat beli kitab Al-Adhkar. Saking pentingnya tuh rumah. Beli kitab Al-Adhkar. Beb, saya nggak punya duit, Beb. Aset kagak punya, rumah doang. Jual tuh rumah. Sampai sebegitunya ulama, itu bahasa kinayah ya. Bahasa kinayah. Itu kitab sangat barokah. Itu zikir-zikir Nabi Muhammad mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang tahunan, yang harian, yang momentum, yang peristiwa. Macam-macam itu kitab barokah. Hadis ini ditukil juga di situ. Zikir bangun tidur aja kalau mau diikuti Nabi Muhammad banyak banget Pak. Kalau kita kan taunya dari kecil itu tuh. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doang kan ya? Ya alhamdulillah, amalin itu yang kita bisa. Alhamdulillah, daripada ada orang kagak bisa Pak. Banyak no yang pada orang-orang public figur yang hidupnya enak, kalau kata kita kagak apa doa bangun tidur banyak. Bahagia itu hidupnya kagak. Baca tuh, boleh juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Ada juga 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Ada juga alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrih, dan juga zikir-zikir yang lain. Kalau nggak bisa baca yang kita bisa, yang penting begitu melek ingat Allah. Kalau kita melek ingat Allah, kata Nabi, tuh buntelan setan 3 di kepala kita lepas 1. In hallat 'uqdah. Tinggal 2. Kata Nabi, fa idza tawaddaa, kalau dia wudu, in hallat 'uqdah, lepas 1 lagi. Terus kata Rasulullah, kalau dia salat, in hallat 'uqaduhu kulluha. Itu 3 buntelan atau ikatan setan yang ada di kepala lepas semuanya. Kalau sudah lepas, kata Rasulullah, fa asbaha thayyiban nafas. Hari itu dia akan hidup pagi-pagi jiwanya tenang, pikirannya jernih, hatinya enak, gampang diajak baik, suka sama kebaikan, suka sama orang baik. Wa illa, hadisnya kata Nabi, kalau dia enggak lepas tuh 3 buntelan setan, bangun tidur la zikir wala wudu wala salat wala apa. Bangun tidur langsung kerja aktivitas ini itu segala macam. Itu 3 buntelan setan bakalan kebawa sama dia kemana-mana. Saya kepikiran tuh kalau sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, bagaimana itu? Bawa buntelan setan. Sebulan aja Pak. Mobil boleh miliaran, rumah gedongan, duit puluhan juta. Cuma kemana-mana bawa buntelan setan sampai ribuan. Bahagia gak kira-kira? Mustahil. Kata Nabi, kalau tuh ikatan setan masih netep ada di kepalanya, asbaha khabithan nafsi kaslan. Jiwanya bakal keruh, pikirannya jelek, malas ibadah, denger azan, deh. Allahu Akbar, azan lagi baik ya. Ngelihat ustadz gedeg aja bawaannya, ngelihat masjid kagak enak, panas, kayak bagaimana tuh? Itu nyata Pak, nyata. Dengar suara Quran enggak enak. Itu buntelan setan tuh ada di kepala tuh. Ini satu contoh kecil bimbingan Nabi buat orang bahagia. Mustahil orang bahagia kalau nggak ikut ajaran Rasulullah, mustahil. Maka dari itu kita mulai minimal dari hadis ini. Saban pagi bangun tidur jangan lepas zikir, wudu, sholat. Sholatnya apa aja? Mau sholat apa? Tahajud, sunnah, sholat subuh langsung kayak.
Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan gimana kalau bangun tidur nggak zikir, dia langsung wudu sholat, lepas semua tetap. Karena dalam sholat juga ada zikirnya juga tuh begitu. Yang repot tuh yang kagak zikir kagak, wudu kagak, sholat kagak, dan itu banyak Pak. Banyak keluarga-keluarga Islam yang kelewat modern, dari kecil serba modern, kuliahnya ke Eropa, kagak ngerti, baca Al-Fatihah aja nggak rapi. Nggak rapi. Pak, maaf, kita sering dengar kadang-kadang orang Pak, ngucap salam aja ini orang Islam, nggak becus Pak. Baca bismillah aja kagak bisa, padahal itu belajarnya sebentaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak itu. Banyak banget di TV sering terlihat. Ya Allah, bismillahnya ampar-amparan. Itu bagaimana baca doanya itu? Salatnya bagaimana itu? Ya, kalau kita baca burdah tuh ada burdah tuh kazzahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami. Kalau kurang rapi bacanya kajahri fi tarafin, udah ampar-amparan tuh kesonanya tuh. Maka dari itu ini madrasah, belajar dari kecil Pak. Anak-anak kita suruh pada ngaji Quran yang rapih Pak. Maaf, salah satu masalah kita umat Islam ini Pak, banyak banget yang udah kelewat, kita nikah udah gede udah punya anak, akhirnya kita tampil bacaan kita belepotan. Ini anak-anak kita dari kecil, tong lu kudu baca Quran yang benar. Pakai siwak bikin fasih. Kalau perlu kasih tontonan film-film kartun Arab tuh, lu tonton tuh orang Arab ngomong kayak apa tuh biar fasih. Begitu. Jadi begitu dia baca bacaan manjur bacaannya. Walhasil malam ini saya nggak lama-lama, pokoknya ingat baik-baik, mustahil bahagia kalau nggak ikut Nabi Muhammad. Udah itu kata kuncinya. Ajarin anak-anak kita, bini kita ajarin, keluarga kita ajarin. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah buat bisa ikut Rasulullah. Minimal yang wajib-wajib, syukur-syukur, tambahin yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Allah mudahkan langkah kita buat ikut Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang ada hubungan baik sama kita, biar bisa istiqamah ikut Rasulullah SAW. Kita doakan juga yayasan pendidikan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pengurusnya, semua staf pengajarnya, mudah-mudahan Allah beri keberkahan, sehat, afiat, ilmunya manfaat. Allah jadikan, keluarkan dari tempat ini orang-orang yang bisa bikin senang bangga Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf kalau ada salah-salah kata, itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.